Dua partai saudara, PKB dan PAN, mengusulkan pemilihan umum 2024 ditunda. Apa yang menjadi dasar dari usulan kedua partai politik ini? Kami membahasnya bersama dua narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Yang pertama adalah pengamat hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore Prof. Yusril, selamat sore Pak Jazilul. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Petang. Pak Jazilul, kami sekali lagi ingin mengetahui apa sebenarnya alasan PKB dalam hal ini adalah Ketua Umum Anda, Muhaimin Iskandar, mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Apakah ini hanya untuk masalah perbaikan ekonomi yang dikhawatirkan akan mandek kalau pemilu tetap di 2024? Ya, tentu semuanya berangkat dari aspirasi yang diterima dan yang berkembang di masyarakat. Yang ditangkap oleh Pak Muhaimin. Salah satunya penundaan ini dimaksudkan sebagai bagian yang juga akan menjadi warning karena COVID-19 kemarin selama 2 tahun pemerintahan ini tidak efektif dan pada tahun 2022 ini setidaknya ada penjelasan dari berbagai pakar ini ekonomi akan berjalan akan efektif. Oke. Nah, ada satu momen nanti di tengah itu namanya pemilu. Nah, pemilu ini tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Ini kemudian membekukan atau membuat ekonomi kurang baik. Sehingga dari situlah Pak Muhaimin menyampaikan kepada publik isu atau wacana penundaan. Meskipun beliau sampaikan di ujung kalimat, ini akan saya sampaikan juga kepada partai-partai politik yang ada, termasuk Pak Presiden. Nah, tentu syarat untuk melakukan penundaan, prosedur hukumnya itu juga perlu kita pikirkan bersama kalau ini mendapat respon dari Presiden dan partai koalisi. Jadi belum dikomunikasikan kepada Presiden, ke partai koalisi lainnya? Betul. Belum ya? Kalau syarat itu tidak diterima, tidak terpenuhi, maka tidak penting lagi syarat yang lain. Karena apa? Prosedur hukumnya kemudian ya dengan sendirinya gugur karena kesepakatan politiknya tidak ditemukan. Kalau Pak Jokowi nggak mau, ya berarti nggak bisa. Pak Jokowi mau, tapi partai politik yang lain juga nggak mau. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin juga nggak bisa. Dan tentu lebih dari itu, pendapat publik, opini publik juga tetap akan kami pertimbangkan di dalam perjalanan. Jadi kuncinya adalah kesepakatan politik. Kalau ini terjadi ya bisa saja ditunda pemilu 2024. Ya tentu, karena ini masalah politik. Baik, gitu. Pak Jazilul, masalah penundaan masalah politik. Ya, tapi apakah ada konsekuensi? PKB mengetahui bahwa konsekuensi soal penundaan pemilu adalah masa jabatan presiden yang diperpanjang. Padahal sebelumnya presiden juga mengatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan ini. Ya, kami mengetahui itu dan ini kan sebagai bagian dari apa yang ditangkap oleh Pak Muhaimin, Gus Muhaimin kemudian disampaikan kepada publik. Yang kemudian faktanya Pak Zulkifli Hasan atau dari Partai Golkar atau dari P3 kan kemudian mengkaji. Juga bahkan ada yang setuju. Nah, oleh sebab itu artinya ini ada respon dari partai politik yang lain. Maka harus diikuti pada tahap selanjutnya opini publik dan prosedur dan mekanisme hukumnya. Karena kan Pak Muhaimin nggak menyampaikan itu, belum menyampaikan itu. Ini perpanjangan lewat apa? Kalau perpanjangannya itu adalah 3 periode, menambah masa jabatan 5 tahun lagi, maka itu melalui amandemen. Dan kami kan wakil ketua MPR saya dan sampai hari ini belum ada satupun gitu fraksi di MPR maupun kelompok DPD yang menyampaikan itu. Baru kepada tingkat PTHN. Jadi kalau ini penundaan 1 sampai 2 tahun ini bukan perpanjangan masa jabatan begitu ya, yang ini disampaikan juga terkait dengan usulan penundaan pemilu. Konsekuensinya akan memperpanjang masa jabatan. Baik. Nah, tetapi kan masa jabatan diatur di dalam undang-undang itu masalahnya. Ya, baik, Prof. Yusril, alasan untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi COVID-19 jadi alasan untuk menunda pemilu 2024. Menurut Anda alasan ini cukup kuat untuk melakukan penundaan itu? Ya, kalau ditanya masalah ekonomi itu bukan bidang ilmu saya. Saya nggak bisa mengatakan. Tapi sesuai dengan tata hukum negara.
ekonomi, apakah memang situasi perekonomian kita itu demikian sulitnya, Ya. anggaran pemerintah juga untuk menyelenggarakan pemilu itu memang tidak ada dan sebagainya, itu saya kira mesti dijawab oleh para ekonom ya. Baik, tapi dari sisi Saya- hukum tata negara, Prof. Yusril? Alasnya karena berarti mesti dijawab oleh ID dan lain-lain. Mungkin Ya. saya akan lihat dari aspek-aspek hukum saja. Oleh karena persoalan ini memang berkaitan dengan persoalan hukum dan persoalan politik. Jadi bisa saja tercapai kesepakatan para pemimpin partai politik, kemudian dikaitkan kepada presiden. Andai pun presidennya juga setuju, misalnya ya, atau para partai juga misalnya setuju. Ya tentu jalan hukum yang harus ditempuh seperti apa. Ya, jangan sampai kita menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi kita. Ya. Sebab memang ini bukan panjang masa jabatan presiden, bukan juga PDP, tapi penundaan pemilu yang berimplikasi kepada masa jabatan para anggota DPR, DPD, DPRD, MPR dengan sendirinya, dan juga jabatan presiden dan wakil presiden, dan juga jabatan seluruh menteri kabinet. Itu habis dengan sendirinya, oleh karena memang Undang-Undang Dasar mengatakan presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Ya. Dan Undang-Undang mengatur jabatan menteri dan lain-lain itu juga selama 5 tahun. Nah, kalau sudah lewat waktu 5 tahun, hari besoknya itu atas dasar apa lagi dia memerintah? Ya, jadi bisa aja orang itu kehilangan legitimasi untuk memberikan perintah-perintah. Jadi persoalan hukumnya itu adalah persoalan keabsahan dan persoalan legitimasi seseorang. Kalau kekuasaan itu tidak legitimate, ya, perintah yang diberikan itu bisa ditolak oleh orang lain. Ya. Saya pernah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya datang, terus saya tanya, sebelum saya diperiksa, saya mau tanya dulu, ini Jaksa Agung sah atau tidak sah? Kalau sah, saya silahkan periksa. Tapi kalau Jaksa Agungnya ilegal, saya nggak mau tunduk pada Jaksa Agung yang tidak sah. Dia nggak berhak untuk memeriksa saya. Nah, kalau besok Pak Jokowi itu meneruskan jabatannya tanggal 21 Oktober tahun 2024, ya. Terus saya tanya, Bapak ini siapa? Pak Jokowi atau Pak Presiden? Nah, kalau legitimasi dipertanyakan, repot memang, ya. Dan itu berkaitan dengan keabsahan tindakan dan legitimasi dari keputusan tindakan yang diambil oleh seorang presiden. Oke, konsekuensinya itu Pak Jazilul, legitimasinya justru akan lemah atau dipertanyakan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting seorang presiden. Itu juga difikirkan, diperhitungkan oleh PKB. Tentu, karena Prof. Yusril ini memang pakarnya di hukum tata negara, tentu saya harus mengakui itu. Tetapi kan proses politik itu bisa mengubah undang-undang atau kesepakatan politik yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, tetap seandainya ada penundaan pemilu, maka soal-soal yang terkait dengan legitimasi, kepastian hukum, itu harus kita lakukan, harus kita penuhi. Itu. Apa yang akan diambil langkahnya terkait dengan kepastian hukum, kemudian juga agar tidak melanggar konstitusi? Ya, saya membaca juga apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril ya, yang beredar di berita-berita itu. Ada 3 langkah kalau beliau sampaikan. Amandemen undang-undang, dekret presiden, dan konvensi. Nah, tetapi tiga-tiganya itu tidak mudah. Tiga-tiganya itu tidak mudah. Karena apa? Ini soal, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril, ini soal legitimasi juga. Tetapi kalau ini katakanlah terjadi kesepakatan politik, konvensi, itu bisa dilakukan. Artinya tidak ada satupun pihak yang mempersoalkan legitimasi itu. Karena ini konvensi ini sudah dianggap legitimate. Nah, oleh sebab itu Mbak Cindy, usulan ini membutuhkan pembahasan dan waktu yang cukup, serta pendapat publik, pendapat hukum yang memastikan, memberikan kepastian kepada para politisi bahwa kesepakatan politik atau pengambilan politik ini memiliki kekuatan legitimate. Kalau tidak legitimate, ya seperti disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, banyak implikasi yang lain yang berikutnya yang akan kita hadapi. Betul, Prof. Yusril, jika sudah ada kesepakatan politik, maka ini akan legitimate atau bisa dilakukan pengusulan penundaan pemilu ini?
Prof. Yusuf. Jadi begini, Mhm. kalau kesepakatan pemimpin politik itu Ya. sebenarnya ketiga dari yang saya bicarakan itu. Mhm. Kita konvensi ketatanegaraan. Artinya undang-undang dasar tidak berubah satu kata pun, Oke. tapi praktiknya dia sudah berubah. Ya, Hmm. sebab undang dasar pasti mengatakan jabatan presiden itu 5 tahun. Mhm. Sekarang katanya lebih dari 4 tahun. Nah, itu kan dalam praktek sudah terjadi perubahan. Nah, itu namanya constitutional convention. Nah, memang itu pernah dalam sejarah kita itu tahun 45 ya, kita mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Ada Perdana Menteri Syahrir dan seterusnya begitu. Ketenip yang hanya penasihat presiden berubah menjadi parlemen, tempat Perdana Menteri bertanggung jawab. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hanya persoalannya sekarang ini kan jadi tidak mudah ya. Orang sudah tambah cerdas ya. Yang ahli hukum tata negara banyak sekali. Ada medsos, tiap hari kritik. Dan yang jangan lupa ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu terjadi, ada yang men-challenge ke Mahkamah Konstitusi. Mhm. Nah, ini putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa iya, bisa tidak. Nah, dan kita tahu 9 hakim konstitusi itu udah kayak para dewa lah gitu. Yang nggak bisa kita prediksi putusannya akan seperti apa. Oke. Nah, kalau kiranya para politisi bahkan ya kita artinya mau menciptakan satu constitutional convention, tapi terus di challenge di MK, terus MK mengatakan ini tidak sah, mati kita. Nah, itu satu yang harus kita perhitungkan ya, betul-betul ya, artinya ya para pemimpin tentu harus memikirkan lebih jauh ya. Kalau saya disuruh approach hakim, saya nggak mau, karena hakim itu kan independen, terserah dia. Tapi kita berdebat sama hakim untuk supaya dia mengambil keputusan. Nah, jadi saya tuh begini, saya tidak dalam posisi mengatakan saya setuju diperpanjang atau tidak setuju diperpanjang. Ya. Kalau saya menganggap ya kita bisa menyelenggarakan pemilu. Mungkin pemilunya sederhana, seperti ya saya kasih contoh misalnya seperti di Filipina itu pemilu digital election begitu. Mungkin orang nyoblos pakai handphone nanti. Itu lebih sederhana. Ya. Dan itu tidak akan menimbulkan soal legitimasi. Sekarang ini orang bisa transfer uang 1 juta rupiah melalui electronic banking tanpa ada khawatirnya uang saya hilang nih. Jangan-jangan saya mau transfer sama Pak Jazilul malah masuknya ke orang lain. Tidak ada kekhawatiran. Nah, saya kira kalau masih bisa mengubah pelaksanaannya kepada digital election, barangkali pemilu masih bisa dilaksanakan. Tidak perlu ditunda. Penundaan pemilu itu kan sebenarnya sudah jalan terakhir. Kita tidak punya pilihan. Terpaksalah pemilu kita tunda. Jadi kalau memang terpaksa ditunda, saya mengatakan ya ini jalannya. Ada 3 jalan yang bisa ditempuh. Kira-kira itulah. Baik. Apakah itu menjadi pilihan terakhir Pak Jazilul, penundaan pemilu? Tidakkah ada cara lain yang lebih menyederhanakan pemilu kalau dibilang nanti kosnya akan besar, kemudian ada penundaan-penundaan perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Apakah tidak ada cara lain selain penundaan pemilu? Ya tentu ada berbagai alternatif lain. Dalam konteks yang penting ini berbasis pada kepentingan rakyat. Jadi apa yang disampaikan Pak Muhaimin ini sungguhnya ingin pesannya adalah kita harus betul-betul melindungi rakyat yang sudah kena COVID, habis itu ada pemilu, takut kemudian terjadi masalah ekonomi gitu. Sebesar apa sih kekhawatiran dari sisi ekonomi yang Anda khawatirkan kalau pemilu tetap dilakukan 2024? Nah, ya tentu ini kan apa yang disampaikan ya, artinya hasil tangkapan aspirasi yang berkembang gitu. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi sebagai wacana gitu, dengan pemilu model digital, itu penting juga direspon oleh KPU. Intinya, Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin terkait dengan penundaan pemilu semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Nah, justru karena atas nama itu maka kita harus terbuka pikiran alternatif-alternatif yang lain asal ujungnya pada itu, pada kepentingan rakyat gitu. Pemilu kita memang berbiaya tinggi, semua mengakui, rumit, belum lagi budaya politik yang berkembang di bawah, Pak Profesor pasti tahu itu. Bagaimana pola politik di masyarakat begitu. Itu juga
penting kita pikirkan. Maksud saya, usulan yang disampaikan Pak Muhaimin itu tidak lepas pada kepentingan itu, baik. tetapi jalurnya politik. Nah, Meskipun setelah politik di situ perlu legalitas hukum. Jadi ya kait-mengkait nanti. Gitu. Meskipun Presiden sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan yang merupakan implikasi atau konsekuensi dari penundaan pemilu ini ya, tetap diupayakan oleh PKB soal ini. Ya tentu kami menyampaikan saja kalau Pak Presiden kemudian menolak, misalkan atau pemerintah dalam konteks itu menganggap ini tidak relevan, ya tentu mau ngomong sama siapa, PKB juga. Oke, baik. Kan Baik, gitu. baik. Prof Yusril, konteksnya di situ. Prof Yusril, dengan kekhawatiran Anda ini akan berimbas pada legitimasi kekuasaan pada saat pengambilan keputusan. Bagaimana menurut Anda Presiden harus bersikap terkait dengan hal ini? Ya, Presiden harus memikirkan implikasi yang kiranya menerima usulan dari Pak Muhaimin dan para pemimpin partai politik yang lain. Jadi sekiranya itu diambil itu bukan keputusan pribadi beliau, tapi setelah mempertimbangkan banyak pandangan-pandangan dari para kiai, tokoh-tokoh agama, para hukum tata negara dan sebagainya, itu harus didengar semua. Ya, saya ingat ya ketika dulu misalnya Pak Habibie menjadi presiden, wakil presiden menggantikan Pak Harto, Pak Hartonya berhenti begitu. Nah, kan timbul persoalan legitimasi. Itu saya menjelaskan ke publik ya bahwa ini Pak Habibie ini sah begitu. Nah, akhirnya ya diterima begitu. Yang kadang-kadang juga kita perlu persuasif penjelasan kepada masyarakat ya. Jadi saya tidak a priori mengatakan bahwa setuju atau tidak setuju, tapi saya memilih jalan yang paling baik dan yang paling kompromis bisa diterima oleh semua pihak dan paling menguntungkan bangsa dan negara kita ini. Yang saya itu saya agak trauma ya waktu kerusuhan 98 itu ya. Di tengah-tengah, bayangkan saya melintas tiap hari itu jalan Tamrin pergi ke istana itu harus jadi saya harus mencegah supaya bangsa ini bunuh-bunuhan. Itu yang saya tadi. Harus pula dipertimbangkan ya konsekuensi soal legitimasi kekuasaan ini. Terima kasih Prof Yusril Izzah Mahendra, terima kasih Pak Jazilul Fawait sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, selamat sore.